91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara. RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih mengudara untuk Anda pendengar dari kawasan Jalan Sernaru Mega menemani pagi hari Anda tentunya di Labuan Bajo pagi ini ya. Pagi ini pendengar sudah Mega siapkan rangkaian wawancara pagi kami untuk Anda. Kali ini datang dari komunitas Video G yang saat ini pendengar kembali akan menggelar pesta kampung di tahun 2025 dan sudah terhubung bersama kami lokal produser dari Video G Kak Aden Firman ya. Kita sapa terlebih dahulu, sudah terhubung bersama kami melalui line telepon. Bang Aden, selamat pagi. Pagi kakak. Pagi, selamat pagi Bang Aden. Siap pagi. Oke, terima kasih Bang Aden, pagi ini kami ganggu waktu paginya ya di sela-sela kesibukan persiapan pesta kampung ya Bang Aden. Iya, aman. Aman ya, oke. Oke Bang Aden, berita gembira lagi ya dari Video G, kali ini pesta kampung kembali diadakan ya. Kalau boleh tahu Bang Aden, ini yang keberapa ini pesta kampung diadakan yang diinisiasi oleh teman-teman dari komunitas Video G? Ini sebetulnya tahun ketiga, hanya meskipun dimulai sejak 2022 Agustus, karena rangkaiannya kita memang mulai sepanjang tahun gitu. Oke, berarti memang pesta kampung ini ritualnya dari teman-teman komunitas Video G gitu ya, wajib gitu ya Bang Aden ya. Iya. Oke. Ya, Oke. persis. Persis begitu ya. Bang Aden, untuk pendengar RRI mungkin masih ada yang merasa kenapa sih namanya harus pesta kampung gitu ya. Karena Iya. kalau kita tarik dari definisinya pesta kampung, pesta yang diadakan di kampung atau seperti apa gitu ya. Mungkin ada cerita menarik Bang Aden dari penamaan dari event pesta kampung ini, kegiatan pesta kampung ini yang dirumuskan oleh teman-teman dari komunitas Video G Labuan Bajo. Iya. Terima kasih kakak mengajak teman-teman Video G sekali lagi ke Siap. obrolan seperti ini. Oke. Iya, terkait pesta kampung sendiri sebenarnya meskipun kampung itu dalam tatapan kita itu cenderung serupa desa gitu ya, atau justru bukan kota. Iya. Nah, sebenarnya kami coba menunjukkan kalau kampung itu tidak hanya soal pengertian spasial seperti itu, tapi juga inginnya kampung kita pandang sebagai komunitas gitu, atau sebagai pengertian kata sifat gitu, sehingga kita bisa lihat kampung sebagai itu kerja kolaborasi, ataupun sekaligus sebagai semangat yang pernah sering terjadi juga di kampung atau desa gitu, yang kita pinjam semangatnya bisa kita bawa misalnya di apa yang kita sebut dengan kota, terutama misalnya di konteks hari ini Labuan Bajo sebagai kota, wilayah atau tempat yang ingin menjadi kota gitu ya. Sekaligus secara bersamaan pengetahuan lama yang kita sering temukan di desa atau di kampung itu apa kira-kira yang masih relevan di hari ini, terutama kita yang ada di Labuan Bajo sedang berkembang dengan geliat kepariwisataan tuh kakak. Nah, itu sebetulnya semangat awalnya. Semangat awalnya dari situ ya. Ya, semangat awalnya gitu. Nah, tapi saya pikir ketika pesta kampung kita pandang sebagai semacam festival, dia bisa berkelindan, dia bisa melebar gitu, dengan potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di sekitaran kita gitu. Misalnya, anggaplah Labuan Bajo secara bersamaan wisatanya jalan gitu ya. Di sana juga kita bisa temukan misalnya musik, tari dan segala macam teater. Nah, dengan pendekatan kesenian seperti itu juga kan
itu juga memberi layer atau lapis kreativitas dalam kerja-kerja pesta kampung tuh. Nah, makanya kami sering sebut pesta kampung sebagai festival proses. Kalau bahasa umumnya kita mungkin bisa pinjam kata festival sebagai akselerasi, festival mungkin sebagai inkubasi. Ya, yang kita maksud dengan festival sebagai proses itu merayakan proses-proses dalamnya. Apakah ada model-model kerja yang cocok untuk anak muda? Mungkin juga bisa terhubung juga dengan lintas generasi lah di orang tua kah atau anak muda, anak-anak gitu. Nah, lewat pesta kampung semangat itu yang mau ditunjukkan. Paling tidak kata kampung kalau ditanyakan definisinya, kami ingin membawa dia dalam jelmaan yang banyak rupa gitu. Tapi embrionya itu kesenian, anak muda dan kota gitu. Gitulah kan kalau mau membicarakan pesta kampung secara singkat gitu. Secara singkatnya begitu gitu ya. Oke, baik Bang Aden, karena memang kita ini ada di kota pariwisata dan sudah dinobatkan sebagai kota super prioritas ya pariwisata. Nah, pesta kampung ini memang sengaja diadakan, apakah hadir dari segelintir keresahan dari orang-orang di sekitar teman-teman komunitas video game, atau karena memang video game memang melihat bahwa sebenarnya Labuan Bajo kita ini sudah terkontaminasi gitu ya, jadi nilai-nilai moral dan nilai-nilai yang seharusnya kita tetap junjung tinggi, kita mulai dari kampung gitu ya, harusnya tetap ada gitu ya. Itu berawal dari keresahan seperti itu nggak sih Bang Aden? Iya, lapisnya banyak ya. Banyak ya. Saya kan sebenarnya tumbuh di generasi kedua, generasi Keberapa? keempat. Oke. Generasi keempat yang kemudian mengalami kepariwisataan justru baru 2 generasi gitu kalau kita hitung dari 4 generasi yang saya maksud. 4 generasi yang saya maksud ini hitunglah bapak dari kakek gitu ya. Betul. Di konteks pesisir misalnya. Nah, saya pikir bisa juga kita bilang bahwa saya mengalami ketika wisata belum terlalu marak, lalu wisata kemudian hari ini marak gitu. Nah, dua situasi ini juga yang mempengaruhi saya secara personal gitu ketika mempengaruhi apa yang kita kerjakan di komunitas. Meskipun di komunitas itu kan banyak individu ya, banyak seniman perseorangan dan macam-macam gitu. Meskipun di dalam juga saling mempengaruhi. Nah, yang saya bilang adalah pesta kampung tuh juga respon atas itu, pengetahuan lama atau pengalaman lama dengan pengalaman baru yang kita sebut dengan perkembangan wisata gitu ya. Nah, bisa kita bilang juga pesta kampung juga semacam efek samping juga atas pariwisata. Oke, awalnya ya. Tapi kemudian karena situasi wisata yang juga mendukung yang kita sebut dengan ekonomi kreatif lah atau kerja-kerja kesenian atau kebudayaan, sehingga rasanya sayang kalau kita lihat kegiatan-kegiatan kesenian atau yang kita sebut festival komunitas itu hanya menjadi efek samping tuh. Tapi kita letakkan dia di pusaran gitu. Kalau bisa dia bisa juga menjadi festival yang punya posisi tawar. Ketika ada wisata mungkin mengajukan hal-hal yang mungkin barangkali belum sempat dibicarakan di wisata misal. Misalnya gini ya, hari ini kita bisa sebut misalnya musik gitu ya. Oke. Membicarakan lagu ciptaan sendiri gitu. Misalnya membuka panggung-panggung yang mewajibkan lagu sendiri gitu. Juga saya pikir juga itu kan bersamaan juga dengan teman-teman yang sehari-hari itu bekerja dengan musik di kafe, di restoran. Oke. Berkat wisata juga. Nah, itu juga kami bisa bilang bahwa pesta kampung sedang mengisi slot yang mungkin belum diisi di Labuan Bajo dengan kondisi wisata gitu. Oke. Nah, sehingga posisi tawar yang kita usulkan misalnya ya datangnya dari sana gitu. Oke, semua bermula dari situ gitu ya. Ini bisa ulang alik istilahnya, bisa bolak-balik gitu.
Nah, kapan kita menyoroti wisata, kapan juga kita menyoroti kebudayaan. Dua hal yang kadang-kadang sayangnya dikotomikan tuh, dibedakan. Sementara kebudayaan itu cakupannya melebar gitu, di mana-mana dia ada gitu. Mau omong wisata di sana ada, mau omong di bidang keilmuan lain juga ada gitu. Dia semacam kayak pertanahan terakhir gitu ya, kebudayaan. Jadi untuk mendekatkan festival dengan cara memandang seperti itu, perlu rasanya mengikuti cara-cara yang mutakhir, tuh cara-cara yang anak muda suka sekarang itu, yang kita sebut populer. Tapi tidak melupakan tadi itu yang saya maksud dengan posisi pertahanan terakhir itu, posisi tawar dan gagasan. Ide-ide kreatif itu perlu ada sikapnya gitu. Nah, tapi kami selalu bilang begini nih, pesta kampung harus biarpun bagaimana kerja-kerjanya dianggap berat, misalnya ada riset, tulis, bikin buku dan segala macam, tapi harus tetap menyenangkan gitu. Bila perlu semua lintas usia bisa senang gitu, bisa terlibat gitu ya. Nah, kayaknya festival bisa menjawab itu, kayaknya bisa memfasilitasi itu. Sepanjang jalan banyak hal yang bisa jalan untuk kali itu. Bang Aden, kalau dari tahun ke tahun itu kan pesta kampung selalu diadakan ya. Nah, di tahun 2025 kali ini Bang Aden merasa ada sesuatu yang spesial nggak sih di perayaan festival pesta kampung kali ini di tahun 2025? Karena kalau dilihat dari temanya ini hilir mudik ya. Ini kata hilir mudik terinspirasi dari salah satu lirik lagu yang hilir mudik mencari, atau seperti apa Bang Aden? Apa ada pandangan tersendiri? Iya. Lagi-lagi itu ya, hilir mudik itu sebenarnya inspirasinya dari situasi Labuan Bajo yang sebagai kota terbuka gitu ya. Keluar masuk orang, orang baru ada. Kita akan bertemu terus orang baru setiap waktu gitu. Karena wisata misalnya. Rasanya penting juga untuk menyoroti itu. Tapi kita percaya bahwa keluar masuk orang juga itu tidak hanya soal uang, tapi pengetahuan. Juga mungkin pengalaman atau orang lain gitu yang datang dari luar kemudian bicara sama kita, meskipun kadang-kadang singkat, kadang-kadang dia tinggal di sini dan kemudian memberi kita sesuatu yang baru misalnya. Itu juga penting, termasuk juga hal-hal yang kita tidak inginkan ya, yang mungkin kita sebut hal-hal negatif gitu ya. Itu perlu kita mitigasi atau kita baca lewat kegiatan-kegiatan seperti ini gitu. Hilir mudik paling tidak ingin bilang itu. Bagaimana juga itu juga harus dipandang di Labuan Bajo itu sendiri, terutama di teman-teman penyelenggara gitu ya, sehingga pengetahuan juga bisa saling bertukar di festival ini gitu, saling belajar kayak gitu lah. Nah, kalau ditanya misalnya apa yang spesial gitu, spesial ya sebagaimana di tempat lain ataupun apapun, kalau ditekuni gitu kakak ya, diulang-ulang, saya pikir akan ada pembaharuan, ada perkembangan. Misalnya ya partisipasi teman-teman mungkin makin melebar gitu ya kakak. Misalnya kalau di tahun awal, tahun kedua ajak teman-teman agak lumayan susah gitu ya. Sekarang kita mungkin tidak perlu lagi terlalu banyak bicara gitu kan, kayak awal-awal meyakinkan teman-teman, tapi rasanya dengan mengundang teman-teman, sudah mulai lagi nih, ayo kita mulai deh, itu sudah agak lumayan bisa gitu. Sisanya adalah yang masih terus dijaga itu, kami pengen setiap kali gelaran itu selalu ada bikin bukunya sendiri gitu. 1 tahun 1 buku. 1 tahun 1 buku. 1 tahun. Hanya khusus untuk 1 tahun. Ini bukunya hanya khusus untuk setiap dari proses riset untuk diadakannya festival pesta kampung, atau hanya khusus membicarakan tentang siapa saja yang terlibat di dalam pesta kampung dan bagaimana respon dari orang-orang sekitar, atau seperti apa Bang Aden? Kalau kita ngecek di 2023 itu peluncuran bukunya di 2022, itu buku resep 64 resep makanan pesisir. Dari 96 yang kami temui gitu. Di sana juga banyak
banyak cerita yang bisa kita omong lah, temuan-temuan makanan yang sudah tidak diolah di rumah dan Mm-mm, macam-macam. mm-mm, mm-mm. Dan itu juga rasanya jadi kesempatan belajar kita bahwa festival itu sebagai metode saja gitu untuk membaca kampung, Oke, membaca kampung halaman. oke. Lalu di tahun kedua sempat bikin pengarsipan budaya bernyanyi Manggarai. Mm-mm, mm-mm, Itu kami bikin perpaduan buku dan album musik. mm-mm, Jadi mm-mm. itu juga sebenarnya bisa dicek di Spotify itu, Sound of Oke, Manggarai. oke. Bukunya ada. Itu kami belum rilis banyak karena ya tergantung kemampuan Mm-mm. kemandirian ekonomi komunitas gitu kan. Oke, oke. Tapi mungkin akan kita kembalikan ke publik buku itu dalam bentuk digital kan. Mm, 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 mm. Lalu itu belum tahu kapan. Nanti kita cari model-model kerjasamanya gimana. Mungkin dinas perpustakaan mungkin mau bantu cetak gitu. Mhm, mhm, mhm. Kita belum tahu. Oke. Lalu di tahun ketiga ini kami ada bikin untuk membaca festival sebagai ekosistem. Mm-mm. Itu risetnya ada teman kami observer gitu, mitra observer. Dia latar belakang antropologi. Kita minta untuk melihat bagaimana tatapannya secara akademik dan secara pengalaman orang biasa gitu, melihat festival sebagai ekosistem. Itu yang nanti akan kita luncurkan di tahun ini gitu. Oke. Ceritanya adalah itu. Ada juga satu buku yang sedang kami susun. Hanya kami sedang pertimbangkan apakah dalam waktu yang pendek ini apakah sempat diluncurkan atau tidak. Itu kumpulan tulisan teman-teman mengalami Labuan Bajo. Oke. Oke. Bahkan yang menulis tentang pengalaman pelihara babi lah di rumah, bagaimana hubungan dengan pasar. Semuanya Pasar tertuang di situ gitu ya. Termasuk juga sejarah tentang kenelayanan. Ada bahkan yang makanan. Itu pengalaman teman-teman secara pengalaman personal, tapi justru dibentang sebagai pengalaman kolektif gitu. Bagaimana yang kita sebut warga Labuan Bajo punya pengalaman yang sama atau tidak. Itu ada sekitar belasan tulisan. Ya ini masih dipertimbangkan. Mudah-mudahan bisa 2 buku diluncurkan di tanggal 15 sampai 20 nanti gitu. Sisanya adalah mengajak teman-teman lah kayak jaringan literasi di Ruteng itu juga membicarakan bukunya di sini. Kurang lebih gitulah kakak. Kalau bilang buku secara internal itu juga bagian dari itu karena ulang alik katanya. Kita memang berusaha untuk memunculkan pengetahuannya itu tidak omong besar kakak. Kita mulai dari omong yang kecil. Omong dari pengalaman. Pengalaman personal gitulah sebagai data. Oke. Pengalaman kecil dan omongan-omongan kecil jangan diabaikan gitu ya, supaya bisa dijadikan ide yang besar. Baik, Kak Bang Aden, catatan terakhir Bang Aden, ada harapan apa di Pesta Kampung kali ini yang nanti akan diselenggarakan di bulan ini? Ya. Harapannya apa kayak kalau ngomong ekosistem mungkin besar kayaknya. Tapi rasanya kami merasa cukup juga bilang ketika itu diperbincangkan itu sudah cukup untuk awal-awal gitu kan. Salah satu bentuk yang bisa kita omong gitu. Paling tidak misalnya kakak. Ini butuh upaya bersama misalnya. Kalau ada festival banyak di Labuan Bajo itu kan kabar baik tuh kakak. Itu juga cara untuk merayakan kota dan wisata dan anak muda. Tapi mungkin harapan kecil misalnya ya, kalau bisa penyelenggara ini misalnya atau promotor festival menodong teman-teman musisi itu paling tidak kalau mentas itu tidak hanya lagu cover aja lah. Bisa menyelipkan karya sendiri juga gitu biar yang kita sebut dengan ekonomi kreatif itu lebih organik, lebih original gitu. Itu juga mungkin barangkali berlaku untuk di subsektor lain ataupun ini kesenian lain gitu supaya yang kita sebut dengan kemandirian ekonominya sejak dari karya sendiri itu bisa terbangun gitu kata ya. Dan rasanya teman-teman kesenian atau kebudayaan tidak bisa bekerja sendiri. Butuh campur tangan banyak orang dan itu juga rasanya punya tantangan tersendiri katanya.
Oke. Dan itu juga kata orang yang pintar bilang itu juga ada ilmunya sendiri gitu. Oke, Dan oke. rasanya lewat festival rasanya bisa kita retas dengan model item-item acara lewat Mm-mm, bincang kah, mm-mm, lewat panggung lah, lewat lapak dagang lah dan segala macam gitu. mm-mm, Nah, mm-mm. mungkin di tahun ketiga ini uji coba apa istilah checkpoint tahun ketiga biasanya itu kan godaan-godaan tahun ketiga kakak ya. Ada aja gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa berlanjut sampai tahun-tahun kelima, tahun ke-10 gitu kakak ya. Oke. Dan Mm-mm, sebagai gambaran mungkin barangkali kami tuh memang punya rencana setelah tahun depan kita bikin, mm-mm. mungkin akan pesta kampung dari puncaknya akan 2 tahun sekali. 2 tahun sekali ya. Mm-mm, mm-mm. Iya, tapi tetap seperti model kerja tahun-tahun sebelumnya selalu ada setiap tahun gitu. Jadi kami punya banyak seri. Mm-mm, mm-mm. Nah, tahun ini ada 5 seri, tahun lalu ada 7, tahun 2023 ada 8. Dan Oke. mungkin di sejak 2027 nanti mungkin akan seperti itu. Tapi Mm-mm. puncaknya atau seri terakhir itu 2 tahun sekali gitu kan. Mm-mm. Mudah-mudahan bisa lebih intens bikin karyanya gitu seperti buku dan musik dan lain-lain gitu kan. Oke. Itu dukungan teman-teman lah yang di sekitar kita karena pesta kampung tidak ada apa-apanya tanpa mereka gitu. Oke, oke. Baik, Bang Aden, terima kasih untuk ulasannya pagi ini mengenai Pesta Kampung yang kembali diadakan, yang diinisiasi langsung oleh rekan-rekan dari komunitas video G Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat. Bang Aden, terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini, sudah mengudara bersama kami di pagi ini. Bang Aden, terima kasih. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya. Mudah-mudahan semua hal yang berkaitan dengan Festival Pesta Kampung kali ini semuanya dilancarkan dan dimudahkan dan fit sampai dengan hari H ya. Teman-teman panitia fit badannya gitu. Ya, terima kasih kakak, terutama untuk RRI. Oke. Baik, terima kasih Bang Aden. Selamat pagi, selamat melanjutkan kembali Ya, aktivitasnya. sama-sama kakak. Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.